Cerita dimulai di sebuah area balapan mobil, namun tiba-tiba ada seekor zombie yang mulai menyerang. Beberapa waktu kemudian, dunia kini telah hancur akibat wabah zombie. Pemukiman warga terlihat sepi karena sebagian besar penduduknya telah menjadi zombie. Di salah satu rumah terlihat seorang remaja yang bernama Remy yang hendak menghabisi keluarganya karena sudah tergigit zombie. Remy kemudian menguburkan seluruh keluarganya dan ia mulai pergi dari tempat tinggalnya itu. Di tempat berbeda terlihat seorang wanita yang bernama Selina yang merasa sangat muak dengan keadaan ini, sehingga ia sengaja mencari zombie untuk melampiaskan kekesalannya. Sementara itu di dalam hutan terlihat seorang pria tua yang bernama Rial yang sedang bersembunyi dari kejaran zombie. Dan untungnya muncul Remy yang menyelamatkannya. Mereka berdua kemudian berkenalan dan memutuskan untuk pergi bersama. Di tempat lain terlihat dua orang pria yaitu Bonin dan Vizina yang baru saja membakar zombie yang mereka habisi. Mereka kemudian hendak pulang, tapi Vizina tiba-tiba melihat seseorang yang dikenalnya yang kini telah menjadi zombie. Ia pun kemudian berniat untuk menghabisi zombie itu. Mereka berdua akhirnya berhasil kabur, namun sayangnya Vizina telah tergigit zombie dan tidak berselang lama ia pun akhirnya meninggal. Bonin kemudian membawa Vizina ke markas mereka dan memastikan bahwa Vizina tidak akan bangkit menjadi zombie. Pria yang bernama Paco kemudian mengatakan bahwa ia sedang menyekap seorang wanita di dalam kamar karena wanita itu telah tergigit, tapi ia mengaku jika ia bukan digigit zombie melainkan digigit anjing. Wanita itu bernama Tania dan Bonin kemudian masuk untuk memastikannya. Namun ketika mereka masih berbincang-bincang, ternyata para zombie sudah ada di sekitar tempat itu. Mendengar suara itu, Bonin kemudian bergegas melepaskan Tania dan mencoba pergi dari sana secara diam-diam. Dan untungnya mereka berhasil menyelamatkan diri. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan ketika dirasa sudah aman, Bonin kemudian segera menurunkan mayat zombie tadi dan langsung membakarnya. Sementara itu, Selina yang kehabisan bahan bakar kemudian melihat ada sebuah tangki bahan bakar di sebuah rumah sehingga ia pun mencoba mengeceknya. Ternyata kedua wanita tua itu adalah keluarga Bonin yang bernama Paulina dan Teresa. Setelah tahu jika Selina tidak tergigit, mereka pun kemudian menyambutnya ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, Bonin dan Tania tiba di sebuah peternakan milik warga. Mereka kemudian berhenti sejenak untuk mencoba mencari apapun yang bisa mereka gunakan. Tania mencoba melihat isi rumah, sementara Bonin memeriksa di dalam kandang. Tapi ketika mereka melakukan hal itu, tiba-tiba terdengar suara di dekat Tania.
Dan ternyata itu adalah seorang anak yang bernama Zoe yang masih bertahan hidup seorang diri. Tania pun kemudian membersihkan Zoe dan membawanya pergi dari sana. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah kecil. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sana malam itu. Keesokan harinya Tania sedang buang air kecil di luar, namun para zombie ternyata sudah mulai datang ke tempat itu. Dan untung saja muncul Bonin yang muncul menyelamatkan Tania. Tania dan Zoe kemudian menenangkan diri sejenak di dalam mobil, sementara Bonin mencoba melihat area sekitar. Dan entah kenapa zombie di film ini terlihat menumpuk barang-barang menjadi seperti sebuah monumen. Dan ketika ada tumpukan barang-barang itu berarti akan ada banyak zombie di sekitarnya. Sementara itu Remy dan Rial yang tidak jauh dari tempat itu juga kemudian diam-diam berputar arah karena di depan mereka terdapat beberapa zombie juga. Beberapa saat kemudian Bonin akhirnya tiba di rumahnya. Mereka semua kemudian bertukar pikiran dengan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya untuk bertahan hidup. Di saat ini tidak ada saluran komunikasi sama sekali sehingga mereka tidak tahu tentang berita atau bagaimana keadaan selain di kota ini. Teresa mengatakan jika persediaan di rumah ini lumayan banyak jadi mereka bisa tinggal di sini. Tapi Bonin mengatakan jika gerombolan zombie mungkin mulai menuju ke sini. Paulina kemudian mengatakan jika ia tahu ada sebuah bunker di tempat yang lumayan jauh dari sini sehingga mereka sepakat jika mereka akan pergi ke tempat itu keesokan harinya. Malam hari pun tiba dan mereka semua beristirahat sejenak. Beberapa saat kemudian orang-orang itu mulai berkumpul dan membicarakan Tania. Mereka sulit mempercayai jika tangan Tania digigit anjing. Namun ketika mereka masih berdebat, tiba-tiba Teresa yang sedang berjaga kemudian masuk dan mengatakan bahwa sepertinya ada gerakan yang mencurigakan dari kejauhan. Mereka pun terpaksa berlari terus menuju ke dalam hutan, sementara para zombie mulai menuju rumah mereka. Mereka kemudian bersembunyi di hutan karena sepertinya ada beberapa zombie yang mengikutinya. Pagi pun tiba dan mereka semua berhasil bertahan dari serbuan zombie malam itu. Mereka kemudian menuju sungai untuk membersihkan diri. Pada saat itu mereka kemudian berpapasan dengan Remy dan Rial. Beberapa saat kemudian mereka kini harus melewati padang rumput dan di sana sudah ada beberapa zombie yang sedang berkumpul sehingga mereka harus bergerak dengan sangat hati-hati.
Setelah kejadian barusan, mereka kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama. Beberapa saat kemudian, mereka beristirahat sejenak dan membagikan jatah makanan seadanya karena mereka pergi tidak sesuai rencana awal, sehingga mereka hanya membawa makanan sedikit saja. Setelah dirasa cukup beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi pada saat itu, Rial tiba-tiba menghilang sehingga Remy kemudian mencoba mencarinya. Sementara itu, yang lain telah tiba di sebuah rumah yang ditinggalkan. Teresa kemudian mencoba mengumpulkan jamur di sekitar area itu, sementara Paulina menjaganya dari kejauhan. Dan dalam waktu bersamaan, Remy dan Paulina akhirnya diserang zombie. Selina berhasil menghabisi zombie yang menyerang Remy yang ternyata adalah Rial. Dan karena Remy juga telah tergigit, Selina pun juga terpaksa menghabisinya. Hal yang sama juga terjadi kepada Paulina dan Teresa. Mereka saling berbagi saat-saat yang mereka lalui bersama dan Teresa pun kemudian mengakhiri penderitaan Paulina. Kini hanya tinggal mereka berlima yang kemudian melanjutkan perjalanan. Dan setelah melalui perjalanan yang cukup lama, mereka akhirnya tiba di bunker yang dimaksud. Tempat itu terlihat cukup aman untuk berlindung, namun di sana ternyata tidak ada apa-apa sama sekali. Mereka pun kemudian mencoba untuk keluar sekali lagi untuk mencari persediaan makanan. Tapi di tengah perjalanan, mereka melihat ada seekor zombie yang sedang terduduk. Selina berniat mencoba menghabisinya secara diam-diam, namun mereka baru menyadari bahwa ada tumpukan barang-barang di dekatnya, yang artinya akan ada banyak zombie di sekitarnya. Sementara itu, Bonin kemudian memberikan Zoe kepada Tanya dan ia akan berusaha mengalihkan perhatian para zombie agar mengejarnya. Tanya dan Zoe yang sedang bersembunyi di sebuah terowongan, tapi karena para zombie sepertinya masih akan bisa menemukan mereka, Tanya pun kemudian memutuskan untuk memancing para zombie agar menjauhi tempat itu. Setelah semua suara itu menghilang, Zoe kemudian keluar dari terowongan. Ia kemudian kembali ke bunker dan di sana Zoe melihat Bonin yang telah tergigit zombie dan bersiap mengarahkan senjatanya ke kepalanya. Dan kini hanya tinggal Zoe sendirian yang berjalan entah kemana. Ia mencoba mencari keberadaan Tanya berharap jika ia masih selamat. Namun Zoe hanya menemukan akordeon milik Tanya yang tergeletak. Zoe pun kemudian membawa alat musik itu dan berjalan terus tanpa tujuan. Sampai ketika ia tiba di jalan raya, tiba-tiba terdengar suara kendaraan dari kejauhan. Ternyata itu adalah mobil pembalap di awal film tadi. Melihat Zoe yang duduk sendirian di tengah jalan, pria itu pun kemudian membawanya menjauhi tempat itu. Cerita dimulai di era dinasti Joseon ketika kerajaan Korea tersebut kini di bawah kekuasaan kerajaan Cina, yaitu kerajaan Qing. Sang raja sangat patuh dengan keadaan itu dan menganggap jika semua itu adalah yang terbaik untuk perdamaian. Namun sang putra mahkota yang bernama Li Yong berniat untuk melepaskan diri dari penjajahan kerajaan Qing, sehingga mereka berencana membeli persenjataan dari negara Eropa untuk melakukan perlawanan. Pangeran Li Yong kemudian menyuruh salah satu orang kepercayaannya untuk melakukan transaksi pembelian senjata di sebuah kapal Eropa secara diam-diam.
Akbos. Bam! Bankrout. Fuck maar even morgen. Ja, Tapi di dalam kapal itu ternyata ada kru kapal yang sepertinya sudah terinfeksi penyakit aneh dan sang kapten mengatakan bahwa mereka tidak bisa berlama-lama di sini dan harus pergi besok hari sebelum anak buahnya itu menjadi zombie. Anak buah Pangeran Liyong kemudian segera bergegas ke markas untuk memperlihatkan contoh senjata itu kepada anggota lainnya. Mereka pun setuju untuk membeli semua senjata itu, namun sebelum sempat berangkat, tiba-tiba mereka dicegat oleh Menteri Kim Ja-jun. Menteri Kim kemudian melaporkan hal itu kepada sang raja dan mengatakan jika ada beberapa orang di dalam istana yang kemungkinan ingin melakukan pemberontakan. Sang raja yang marah kemudian menyuruh untuk menyiksa semua orang-orang itu untuk mendapatkan informasi tentang siapa otak di balik pemberontakan ini. Pangeran Liyong kemudian menulis sebuah surat untuk adiknya yang kini berada di kerajaan Qing dan ia kemudian berniat untuk mengaku jika dialah dalang di balik pemberontakan itu dan berusaha membuka mata hati sang raja agar mau melawan kerajaan Qing. 이들은 역도가 나라의 잔당들을 몰아내 보살피지 않으시고 영모다! 바로 세우건 빗들어서 영모다! 역도의 수대인 소자 이영 전하께서는 부디 진심으로 간청하시오. Setelah kematian Pangeran Liyong, Menteri Kim kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyerang kapal milik Eropa untuk merampas semua senjata mereka. Mereka akhirnya berhasil menguasai kapal itu. Tapi akibat kekacauan itu, kru kapal yang telah menjadi zombie tadi akhirnya terlepas dari penjara. Prajurit barusan akhirnya juga tergigit zombie, namun tidak ada yang tahu tentang penyakit itu sehingga prajurit itu pun kembali ke desanya yang bernama Jemulpo. Di sana ia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia merasa kehausan, tapi ia tidak minum air melainkan ingin makan daging. Sampai ketika malam tiba, ketika ia sedang tidur dengan anaknya, ia pun kemudian berubah menjadi zombie. Dan inilah awal mula wabah zombie mulai menyebar di desa Jemulpo. Beberapa waktu kemudian, adik Pangeran Liyong yang dikirim surat tadi kemudian tiba di desa Jemulpo dari Cina. Ia bernama Pangeran Lichung bersama dengan abdi setianya yaitu Haksu. Namun, mereka baru menyadari jika ada yang aneh di desa ini karena tidak ada satupun orang di sana. Mereka pun mencoba melihat dan mencari tahu apa yang terjadi di sana. 역병이야? 사람을 데리고까지 이게 Malam harinya, Menteri Kim kemudian memberitahukan tentang berita zombie, tapi ia mengatakan bahwa mungkin itu hanyalah rumor yang disebar oleh pemberontak. Ia juga memberitahu jika Pangeran Lichung telah tiba di desa Jemulpo. Sang raja terlihat tidak terlalu suka dengan kabar itu, karena Lichung sebenarnya adalah anak yang dibuang dan tidak diharapkan untuk mengambil tahta kerajaan. Sang raja kemudian menemui salah satu selirnya yang bernama Soyong untuk menceritakan semua keluh kesahnya. 소문이 잠을 보아드릴까요? Sementara itu, istri Pangeran Liyong yang bernama Gyeongbin sekarang dikurung di kediamannya sampai ia mengakui jika ia adalah pengkhianat seperti suaminya. Namun semua kejadian itu sebenarnya adalah rencana Menteri Kim yang berkomplot dengan Soyong untuk menjatuhkan sang raja dan merebut tahtanya. Ia telah berhasil membuat Pangeran Liyong meninggal dan sekarang ia juga berniat mengirim pembunuh untuk menghabisi Pangeran Lichung. Sementara itu, Lichung dan Haksu masih berkeliaran di desa Jemulpo karena mereka masih belum dijemput oleh pihak kerajaan. Lichung kemudian menyuruh Haksu untuk mencari makanan di rumah warga sekitar karena ia masih belum makan sedari tadi. 주인장, 저기 내가 지금 먹을 게 있나 해서.
Di saat bersamaan muncul para pembunuh yang diutus oleh Menteri Kim yang berdalih bahwa mereka adalah tentara kerajaan yang disuruh untuk mengantarnya. Haksu kemudian muncul dan memberitahu jika di dalam rumah itu ada seekor zombie, tapi mereka tentu tidak percaya dengan cerita itu. Lee Chung sadar bahwa mereka bukanlah tentara kerajaan dan tahu jika mereka berniat untuk menghabisinya. Dan pada saat itu, para zombie mulai keluar karena mendengar suara keributan. Dan tiba-tiba muncul beberapa orang yang melawan para zombie itu. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan semua zombie itu. Ternyata orang-orang itu adalah anak buah Pangeran Liyong yang masih selamat. Sementara itu ada beberapa pembunuh bayaran yang juga selamat namun tangannya sudah digigit zombie. Pembunuh itu pun kemudian kembali ke tempat Menteri Kim untuk melaporkan bahwa mereka disergap zombie, tapi Pangeran Lee Chung juga tewas dalam kejadian itu. Namun Menteri Kim tidak terlalu terkejut mendengar cerita tentang zombie itu dan langsung mengurung pembunuh bayaran itu di ruang bawah tanah. Ternyata Menteri Kim sebenarnya tahu tentang zombie itu adalah nyata dan bukan sebatas rumor seperti yang dikatakannya kepada sang raja. Karena ketika ia menyerang kapal Eropa tadi, ia sebenarnya melihat sendiri kru kapal yang telah menjadi zombie. Dan ia sengaja melepaskan zombie itu untuk membuat kekacauan untuk menjatuhkan sang raja. Beberapa saat kemudian, Lee Chung dibawa ke tempat persembunyian para warga Jemulpo yang masih selamat. Orang yang menyelamatkannya tadi yang bernama Ulryong mengatakan bahwa Lee Chung akan menjadi harapan mereka satu-satunya setelah kematian putra mahkota untuk meneruskan kerajaan. Tapi Lee Chung sendiri tidak pernah tertarik untuk menjadi raja selanjutnya. Ia kembali ke sini hanya untuk mengabulkan permintaan terakhir kakaknya, yaitu membawa istrinya yang sedang hamil pergi ke kerajaan Qing. 환공하시면 세자가 되신 대군뿐입니다. 니들 사람 참 잘못 세자가 될 생각도 없고 또 세자니 뭐니 그딴 소리. Sementara itu, salah satu bawahan Menteri Kim mulai takut jika para zombie sebentar lagi akan tiba di sini. Menteri Kim pun memutuskan untuk melanjutkan rencana selanjutnya dan memerintahkan bawahannya itu untuk memanggil Soyeon menemuinya. 제가 대감만 얻게 신뢰를 진심하겠습니다. Ternyata Menteri Kim dengan sengaja menginfeksi Soyeon dengan tujuan ketika Soyeon berubah menjadi zombie, maka ia bisa menyerang sang raja. Keesokan harinya, Lee Chung berusaha menggoda adik Ulryong yang bernama Dokhi, namun ia sepertinya tidak tertarik dengan pangeran itu. Dan ketika mereka masih berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara minta tolong. 이런 분이 조선의 대군인지. 그리고 청나라 말. 뭐라 했느냐? 하지. 완전이라고. Ternyata para penduduk yang sudah tergigit zombie yang dikurung tadi sudah mulai berubah menjadi zombie juga. Para zombie di film ini hanya aktif di kegelapan karena kulit mereka sangat sensitif terhadap sinar matahari. Di saat bersamaan, sang raja kini sedang makan sambil ditemani oleh para selirnya. Tapi Soyeon yang sudah terinfeksi tadi kemudian mulai berubah menjadi zombie. 그래서 그런가 선녀가 과연 복수알과 내가 아니라 인형감은 Soyeon akhirnya tewas, namun ia telah berhasil menggigit tangan sang raja. Sementara itu, Lee Chung berniat menuju ke kerajaan. Ulryong kemudian meminta tolong kepadanya agar memberitahu keadaan di sini kepada sang raja agar pihak kerajaan memberi bantuan untuk melawan para zombie. Tapi Dokhi yang tidak percaya jika Lee Chung akan menyampaikan pesan tersebut kemudian memutuskan untuk ikut bersamanya untuk melihat sendiri jika Lee Chung benar-benar menyampaikannya.
Mereka kemudian mulai berjalan menuju pelabuhan Yang Wajin untuk menyeberang. Namun ternyata pihak kerajaan memerintahkan para penjaga untuk melarang siapapun menyeberang kecuali anggota kerajaan, sehingga Li Chung terpaksa menuju kerajaan sendirian. Sebelum berangkat, Ulryong memperingatkan Li Chung agar berhati-hati kepada Menteri Kim karena ialah sebenarnya yang telah membuat Pangeran Liyong kehilangan nyawa. 판서를 조심하십시오. 이들도 그들입니다. 그게 무슨 말이냐? 선택이셨습니다. 그 식솔들의 목숨을 보신 것입니다. 그들이 누구라 했냐? 평판 김자준을 위시. Kabar tentang Li Chung yang masih hidup dan kini bersama dengan Ulryong yang merupakan pemberontak kemudian didengar oleh Menteri Kim. Beberapa saat kemudian Li Chung menghadap ke sang raja untuk memberitahukan keadaan desa Jemulpo yang sedang diserang wabah zombie. Tapi Menteri Kim sekali lagi meyakinkan sang raja bahwa semua itu hanya rumor yang disebarkan oleh para pemberontak. 오빠는 짐승 같은 야기로 변하고 역도들이 야귀에 내 눈을 넣으면 도성이 코앞이지. 야 말인지 나서 놀랬겠어. 군령을 내려 소자에게 군사를 심정이 탁하여졌고 몸이 세자가 되고픈 용상은 영원히 아바무하셨기를 소자. 형을 죽였다고 생각하는 하지 않았다고 봐라. 전하의 죄입니다. Li Chung kemudian menemui Gyeongbin yang sedang dipenjara di kediamannya dan mengatakan bahwa kedatangannya ke sini adalah untuk menjemputnya menuju ke kerajaan Qing sesuai permintaan terakhir Liyong. 일단은 살아남아야죠. 청나라로 떠나면 원통한 이제는 반드시 약조들에게 죄를 물을 것입니다. Sementara itu, Menteri Kim sedang mempersiapkan semua senjata hasil rampasannya karena rencananya untuk mengambil alih kerajaan sudah mulai dekat. Beberapa saat kemudian tiba-tiba muncul Haksu yang terengah-engah sambil mengatakan jika Ulryong dan kelompoknya telah ditangkap. Semua itu tentu saja ulah Menteri Kim yang mengatakan bahwa mereka adalah sisa-sisa pasukan pemberontak. 군령을 주민들은 왜 잡아가? 따르는 박종사와 그 동리와 주민들은 없습니다. 야기가 왜 없어? 이렇게나 많이 울대. 당신네들이 야기와 왕손이라 하기로서니 왜 돌아오신 건 어쩌시겠다는 거지? 돌아가시지. 살려는 드릴 터이니. Beberapa saat kemudian tibalah utusan dari kerajaan Qing untuk mengambil jatah upeti mereka. Malam harinya mereka mengadakan pesta untuk menyambut utusan tersebut, namun rencana Menteri Kim untuk melepaskan para zombie telah dimulai. Para zombie kini telah bergerak keluar menuju ke istana dan yang akan menjadi tontonan utamanya adalah sang raja yang akan menjadi zombie. Semua itu sesuai dengan rencana licik Menteri Kim. Dan akhirnya Menteri Kim bisa membunuh sang raja dengan alasan bahwa ia telah menjadi zombie. Li Chung terlihat syok melihat kematian ayahnya di depan matanya dan ia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang ia telah menjadi zombie. Menteri Kim kemudian dengan lantang menegaskan kepada para utusan bahwa kerajaan ini tidak akan tunduk lagi kepada kerajaan Qing dan bersamaan dengan itu para zombie mulai menyerang siapapun. Menteri Kim dan bawahannya segera menuju ke gudang senjata miliknya dan mengatakan untuk bersembunyi di tempat ini dulu sampai pagi tiba. Sementara itu, Li Chung menuju ke penjara untuk membebaskan Ulryong dan teman-temannya. Ia meminta penjaga untuk bersiap menghadapi para zombie yang kini sudah memenuhi area di sekitar sini. Li Chung kemudian membebaskan teman-temannya, sementara penjaga bersiap menahan para zombie agar tidak memasuki area istana. Sementara itu, Menteri Kim akhirnya mulai terang-terangan menunjukkan niatnya kepada para menteri lainnya untuk mengambil alih kerajaan, dan ia akan menghabisi siapapun yang tidak setuju dengannya. 누가 새 나라를 세워야겠습니까? 영모가 아닌가? 언제부터 이 나라가 이씨의 나라? 나 김자준이 새 나라를 이씨 없어! 내가 정하는 망한 이씨 조선과 Beberapa saat kemudian, para zombie akhirnya berhasil menembus gerbang kerajaan.
Mereka kini terjebak di dalam penjara yang dipenuhi zombie, sehingga Li Chung memerintahkan mereka untuk membuka ventilasi yang menuju keluar untuk melarikan diri. Pagi pun tiba dan para zombie dengan instingnya mulai berlari bersembunyi di tempat yang gelap. Menteri Kim terlihat senang melihat semua berjalan sesuai dengan rencananya. Ia kemudian memerintahkan para anak buahnya untuk mulai bersiap mengambil persenjataan. Tapi sebelum sempat melakukannya, ternyata di sana juga sudah ada orang yang terinfeksi. Menteri Kim tanpa ragu menghabisi siapapun yang tergigit, namun sayangnya ia sendiri ternyata barusan juga sudah tergigit. Menteri Kim terlihat begitu marah karena ambisinya untuk menjadi raja sepertinya telah hancur. Ia begitu frustrasi dan kemudian memotong tangannya yang tergigit, berharap hal itu bisa menghentikan penyebaran infeksinya. Menteri Kim kemudian meminum ramuan obat apapun yang ada di tempat itu. Di tengah semua pikiran yang berkecamuk di dalam kepalanya, ia kemudian memakai pakaian raja yang rencananya akan ia pakai setelah ia menjadi raja. Infeksi itu pun mulai menyebar ke seluruh tubuh. Tapi anehnya, ia masih mampu mempertahankan kesadarannya. Sementara itu, Li Chung dan orang-orang yang masih selamat kemudian mulai membakar semua zombie yang sudah tewas. Ia kemudian memerintahkan kepala penjaga dan anak buahnya untuk meminta bantuan dari wilayah Yang Wajin. Kepala penjaga itu telah tergigit zombie dan ketika ia berubah nanti pastinya pemimpin wilayah itu akan percaya kepada keberadaan zombie. Li Chung kemudian mulai merencanakan bagaimana mereka bisa melawan para zombie nanti malam. Dan satu-satunya cara yang bisa ia pikirkan adalah dengan mengumpulkan para zombie dan membakarnya. Ia kemudian memerintahkan mereka semua untuk mengambil bubuk mesiu di gudang senjata, di mana di sanalah Menteri Kim sedang bersembunyi. Ternyata Menteri Kim kini telah berubah menjadi zombie, namun ia bisa mengendalikan kekuatan itu tanpa kehilangan kesadaran. Mereka berhasil keluar dan Menteri Kim tidak bisa mengejarnya karena sinar matahari. Tapi sayangnya Haksu berhasil ditangkap oleh Menteri Kim. Dengan sedih, Li Chung terpaksa kembali ke istana karena mereka membutuhkan bubuk mesiu itu untuk melawan para zombie nanti malam. Namun sayangnya nasib tidak berpihak kepada mereka karena sebelum malam tiba, ternyata mendung mulai menyelimuti tempat itu. Mereka berhasil menyelamatkan Gyeongbin, tapi salah satu anak buah Ul Ryong akhirnya tergigit zombie. Ia pun meminta mereka semua untuk bersembunyi dan memintanya untuk menghabisinya sebelum ia berubah menjadi zombie. Malam pun tiba, para zombie kini berkeliaran di luar area istana. Sementara di dalam, mereka telah memasang bubuk mesiu dan peledak di seluruh area itu. Mereka kemudian berebut posisi untuk memancing para zombie ke dalam istana untuk meledakkannya. Namun, sepertinya Ul Ryong yang terpilih untuk melakukannya ketika ia memperlihatkan bahwa dirinya telah tergigit zombie. 전 남겠습니다. 다들 아무도 우리를 살리려고 애쓰지도 않았습니다. 내가 그의 목을 울 것이다.
dan mereka pun terpaksa meninggalkan Ulryong untuk menghabisi semua zombie-zombie itu. Ulryong mulai menabuh genderang untuk memancing para zombie, tapi di antara zombie-zombie itu ada Menteri Kim yang masih memiliki kecerdasan. Ulryong pun akhirnya tewas dan gagal menghabisi semua zombie itu. Melihat hal itu, Lee Chung kemudian memutuskan untuk kembali dan berniat untuk menyelesaikan misinya. Ia mengambil pedang milik kakaknya dan langsung menuju gerombolan zombie-zombie itu. Di sana, Lee Chung melihat Ulryong yang sudah tewas dan Menteri Kim yang duduk di singgasana. Ia pun langsung menabuh genderang sekali lagi untuk memancing para zombie untuk memasuki istana. Lee Chung begitu kesulitan menghidupkan api untuk menyulut peledaknya. Sementara itu, Dok-hee kemudian memutuskan untuk membantu Lee Chung dari kejauhan. Lee Chung kemudian mengambil panah api itu untuk membakar seluruh istana beserta zombie di dalamnya. Namun ketika ia hendak keluar, ternyata Menteri Kim sudah berhasil mengejarnya. Dan akhirnya Lee Chung berhasil mengalahkan Menteri Kim. Tidak lama kemudian muncullah pasukan bantuan dari wilayah Yang Wajin yang kemudian langsung melawan para zombie yang tersisa. Lee Chung akhirnya diangkat menjadi raja baru dan ia pun memimpin pasukan untuk mulai memburu seluruh zombie sampai tidak ada lagi yang tersisa. Cerita dimulai dengan seorang siswa bernama Deon yang baru pulang ke rumah. Namun di sana ia justru melihat pertengkaran orang tuanya. Kamu kasih kabar aja nggak? I was working. Harus mengurus anak dengan penyakit saya seperti ini. Penyakit kamu nggak ada hubungan. Semua nggak gampang. Enough, Deon. 2 tahun kemudian, Deon kini menjadi anak broken home. Dan karena hal itu, ia sering dijadikan bahan olokan oleh teman-temannya. Deon, oke juga kok orangnya. Banget orang. Yang orang tuanya itu. Nyokapnya selingkuh. Akibat kejadian barusan, Deon pun dipanggil oleh guru BK, yaitu Bu Eva. Bu Eva mengingatkan Deon bahwa ini sudah ketiga kalinya ia berbuat nakal. Bu Eva kemudian memberikan surat peringatan terakhir dan menyuruhnya untuk meminta maaf kepada siswa yang dihajarnya tadi. Deon awalnya menolak, tapi Bu Eva bersikeras dan mengantarnya ke ruang UKS. Deon kemudian hendak meminta maaf, namun tiba-tiba kejadian yang mengejutkan pun terjadi. Saya minta maaf. Deon yang syok kemudian berlari keluar dan mencoba memberitahu seorang guru di kelas bahwa temannya telah menjadi zombie. Tapi Pak Guru itu tidak mempercayainya dan menyuruhnya duduk. Ternyata Pak Guru itu memberitahu bahwa semua siswa sekolah akan dipulangkan karena mereka mendapat peringatan tentang rumor penyakit menular yang disebabkan oleh air banjir yang terkontaminasi. Namun ketika mereka hendak pulang, tiba-tiba semua siswa itu dikejutkan oleh para siswa yang sudah menjadi zombie.
Kekacauan pun terjadi. Deon segera bergegas pulang, tapi ia baru sadar bahwa ternyata bukan hanya di sekolah, melainkan semua orang di luar sekolah juga sudah mulai terinfeksi. Setibanya di depan apartemen, ia bertemu dengan 2 orang yang sedang melawan para zombie. Gue yakin, hajar kepalanya ya. Deon meminta tolong kepada mereka untuk menunggu, sementara ia akan ke lantai atas untuk menjemput ibunya terlebih dahulu. Deon pun berhasil masuk dan langsung mengunci pintunya. Namun ketika ia melihat ke bawah, ternyata orang tadi telah meninggalkannya. Ibu Deon yang bernama Isma ini terlihat tenang karena ia sebenarnya menderita penyakit Alzheimer. Siaran televisi kini dipenuhi oleh berita kekacauan akibat serangan zombie di seluruh kota. Sementara itu terlihat pihak militer yang dipimpin oleh Kolonel Vito mulai mengadakan pertemuan. Di sana ada seorang profesor yang bernama Richard yang sekaligus adalah ayah Deon yang memberitahu penyebab semua kekacauan itu. Ternyata ada sebuah parasit yang telah menyerang manusia akibat banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu. Richard mengatakan bahwa sampai saat ini ia telah menciptakan 2 jenis vaksin, tapi vaksin yang pertama ternyata gagal, sementara vaksin yang kedua belum pernah diuji coba. Masalahnya, dokumen penelitian vaksin yang kedua telah ia simpan di apartemen Deon dan mereka harus bisa mendapatkannya untuk diuji coba. Melalui saliva manusia. Serum yang pertama terbilang gagal. Dan serum yang kedua saya belum mencobanya. Kami akan ambil resiko itu. Di mana letak serum ini? Beberapa saat kemudian, Deon yang sudah memberitahu ibunya agar jangan keluar, namun karena penyakit yang dideritanya, ia pun lupa. Mam barusan keluar. Kan emang jadwalnya. Kalau tadi ada mayat hidup yang Maaf, Deon. Jangan keluar lagi, ngerti? Deon kemudian memiliki sebuah ide, yaitu menulis tanda SOS di spray miliknya dan memampangnya di luar apartemennya. Hari-hari berlalu dengan persediaan makanan yang semakin menipis dan yang lebih parah, ibunya yang memang pikun itu pun justru tidak sengaja membuang roti yang mereka beli. Tadi udah naruh. Ya, Deon maaf Deon, yang kamu buang sama mama. Mama serius? Ibunya kemudian mengatakan bahwa mungkin suster yang selama ini merawatnya masih memiliki persediaan makanan. Ia tinggal di lantai 3 sehingga Deon pun nekat keluar untuk mencoba mencari persediaan makanan itu. Dan untungnya Deon berhasil masuk ke dalam kamar tepat waktu. Ia kemudian langsung memasukkan semua persediaan makanan yang ia temukan. Tapi tiba-tiba ia mendengar sebuah suara di dekatnya. Dan ketika Deon hendak keluar, namun ternyata sudah ada zombie tepat di depan pintunya. Ia pun mencari cara untuk memancing zombie itu. Deon kemudian bergegas menuju elevator untuk menuju lantainya. Sementara itu di lantai bawah terlihat ada seseorang yang mulai naik ke lantai atas. Sementara itu, elevator yang dinaiki Deon tiba-tiba rusak. Ia kemudian membuka pintu elevator tersebut dengan paksa. Setelah berhasil keluar, ia pun menelusuri lorong itu dengan hati-hati.
Dan akhirnya mereka berhasil kembali ke tempat tinggal Deon. Pria yang menyelamatkannya tadi bernama Reza. Ia datang ke apartemen ini adalah untuk menyelamatkan saudaranya yang bernama Reyhan yang tinggal di lantai 5. Deon melihat jika Reza memiliki radio dan menanyakan jika radio itu bisa digunakan untuk menghubungi militer untuk meminta bantuan. Tapi Reza mengatakan jika radio itu hanya bisa digunakan untuk menghubungi radio Reyhan. Namun jika Deon ingin menghubungi pihak militer, maka radio milik Reyhan bisa digunakan untuk itu, sehingga Reza kemudian mengajak Deon dan ibunya untuk pergi bersamanya menuju ke tempat Reyhan. Kita semua kumpul di apartemen radio yang bisa digunain buat. Ya udah. Cuman abang gua agak keras kepala orangnya. Nggak apa-apa. Oke. Sementara itu di markas militer, Kolonel Vito mulai menyiapkan anak buahnya untuk pergi ke apartemen Dion untuk mengambil vaksin yang dikatakan oleh Richard tadi. Dengar semua untuk menyusun taktik, mengambil serum Z, berhenti di suatu tempat. Kita akan terus berjalan. Beberapa saat kemudian Reza, Deon dan ibunya mulai keluar untuk menuju ke apartemen Reyhan. Mereka akhirnya tiba di lantai yang dituju, tapi Ibu Deon yang ketakutan akhirnya tidak berani mengikuti mereka dan memilih bersembunyi. Dan anehnya, para zombie itu tidak menyerang Ibu Deon. Namun, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu, sehingga mereka terus melanjutkan menuju ke lantai 5. Dan akhirnya mereka berhasil memasuki kamar Reyhan. Tapi Reyhan ternyata adalah orang yang sangat kasar. Reyhan sengaja mengeluarkan Ibu Deon hanya untuk melihat jika para zombie benar-benar tidak menyerangnya. Ternyata Reyhan dan Reza adalah orang yang bekerja menjual senjata ilegal. Teman-teman yang dimaksud Reza tadi sebenarnya adalah kelompok yang bernama Blue River yang ingin membeli peluru milik mereka. Namun barang itu kini tertinggal di dalam mobil di lantai bawah. Dan karena Ibu Deon tidak diserang zombie, Reyhan memintanya untuk mengambilkan barang itu dan sebagai gantinya Deon boleh menggunakan radio miliknya untuk meminta bantuan. Gue punya radio ham, tapi ada syaratnya. Nyokap lo ambil barang di mobil gue. Kecuali lo mau anak lo mati jadi Zeta. Tapi nyokap gue itu. Gue gak suka basa-basi. Sementara itu, pihak militer yang dipimpin Kolonel Vito mulai bergerak. Dan ternyata pihak militer bekerja sama dengan kelompok Blue River. Kelompok ini yakin jika suatu saat dunia akan diserang zombie dan mendedikasikan hidup mereka untuk melatih diri jika hal itu sampai terjadi. Pemimpin mereka adalah wanita yang bertemu dengan Deon tadi yang bernama Maya dan wakilnya yaitu Aryo. Maya kemudian menunjukkan dua jenis otak zombie yang mereka dapatkan dan dari sana mereka menyimpulkan ada dua jenis zombie, yaitu Alpha Zeta yang matanya berwarna merah dan Omega Zeta yang matanya berwarna normal. Alpha Zeta bertindak sebagai pemimpin para zombie dan lebih agresif dibanding Omega Zeta. Dan mereka juga menemukan satu fakta lagi, yaitu para zombie tidak menyerang manusia yang memiliki cacat otak. Contohnya adalah Aryo yang tidak diserang zombie. Dan hal itu menjelaskan kenapa Ibu Deon tadi juga tidak diserang zombie, karena para zombie bisa melihat otak manusia. 3 tentakel perubahan warna pada mata. Sebagai pemimpin Omega, bertindak lebih agresif. Mereka tidak akan menyerang yang sakit. Mereka yang mempunyai cacat otak. Terima kasih. Beberapa saat kemudian, Ibu Deon disuruh keluar sambil diberi radio untuk mengikuti instruksi Reza menuju mobil untuk mengambil pelurunya. Di saat bersamaan, Deon berusaha membuka kunci borgolnya secara diam-diam. Mobilnya nggak dikunci.
dan Ibu Deon berhasil mengambil satu tas dari dalam mobilnya. Sekarang tinggal satu tas lagi yang tersisa sehingga Ibu Deon harus kembali untuk mengambilnya. Sementara itu, Raihan menyuruh Reza untuk membunuh semua Alpha Zeta yang dilihatnya. Dan ternyata ketika seluruh Alpha Zeta di tempat itu telah habis, tiba-tiba para Omega Zeta yang tersisa akan terdiam seperti patung karena mereka telah kehilangan pemimpin mereka. Tapi tidak lama kemudian para zombie yang tersisa akhirnya mulai menyerang siapapun, termasuk yang memiliki cacat otak. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan Raihan, namun ia masih hidup dan kemudian diborgol. Sementara itu, Ibu Deon juga masih hidup dan kini melarikan diri menuju basement. Deon pun berniat untuk menjemput ibunya itu, dan meskipun Reza mengatakan bahwa mungkin ibunya sudah tewas, tapi Deon masih tetap bersikeras sehingga Reza kemudian terpaksa mengajari Deon cara menggunakan senjata untuk melindungi dirinya. Setelah dirasa cukup, Deon pun keluar untuk mencari ibunya, sementara Reza akan berusaha menghubungi pihak militer. Dan akhirnya Deon berhasil menemukan ibunya, namun sayangnya lukanya terlalu parah sehingga ia pun kemudian meninggal. Deon, Ma. Maafin Mama, sayang. Deon yang salah, Ma. Deon minta maaf. Reza kemudian mengatakan bahwa ia sudah berhasil menghubungi pihak militer, sementara Deon menunggu sampai ibunya berubah menjadi zombie untuk menghabisinya. Tapi setelah 10 menit berlalu, ibunya ternyata tidak menjadi zombie dan justru hidup kembali. Reza kemudian menanyakan hal itu kepada pihak militer, dan ketika mereka tahu jika itu adalah keluarga Richard, Kolonel Vito kemudian meminta Reza untuk mencari dokumen vaksin milik Richard, sementara pihak militer akan menuju ke apartemennya. Deon kemudian menanyakan keberadaan dokumen itu kepada ibunya, dan ibunya mengatakan jika dokumennya berada di laci di kamar ibunya. Deon pun bergegas menuju ke kamarnya dan menemukan dokumen yang dimaksud. Sementara itu, Raihan yang tersadar dengan apa yang terjadi kemudian marah dan langsung menyerang Reza. Sorry, gue udah kontak militer, bakal dijemput militer. Raihan yang marah kemudian berniat menghabisi Deon. Raihan menemukan ibu Deon dan membawanya sebagai sandera. Sementara itu, Reza kemudian menghubungi Deon dan memberitahu apa yang terjadi. Jangan lompat lo! Atau gue tembak kepala ini. Buang senjata lo jauh-jauh. Sekarang lepasin nyokap gue. Itu gara-gara lo! Di saat itu juga Raihan kemudian bangkit menjadi zombie Alpha Zeta. Pihak militer akhirnya datang, namun Deon akhirnya pingsan karena ia juga telah tergigit. Beberapa saat kemudian Deon tersadar dan kini berada di markas militer. Ternyata vaksin yang dimaksud oleh Richard tadi sebenarnya sudah ia coba kepada istrinya sebelum mereka memiliki anak, yaitu Deon. Dan hal itulah yang menyebabkan ibu Deon tadi tidak berubah menjadi zombie dan Deon juga tidak berubah menjadi zombie. Dan karena ibu Deon kini sudah meninggal, maka darah Deonlah yang kemudian menjadi harapan satu-satunya untuk menciptakan vaksin itu.